Final Copa del Rey tahun 2025, di mana kita akan disuguhi duel sengit El Clasico. Baik El Barca maupun Real Madrid, ini akan menjadi trofi pertama mereka dan menjadi laga yang sangat penting bagi mereka musim ini. Namun, apa yang dilakukan Hansi Flick dengan timnya saat ini sungguh luar biasa. Mereka tidak hanya menang, melainkan mendominasi sekaligus mempermalukan tim-tim besar Eropa. Mereka menekan lawan secara bergelombang dan ketika mereka maju, mereka melakukannya dengan satu tujuan untuk menghancurkan lawan. Meskipun hasil melawan tim-tim besar begitu luar biasa, itu adalah pertanda bahwa mereka siap mengulangi sejarah. Dan dalam video ini, kita akan membahas laga kedua tim, kondisi dan terakhir prediksi. Mari kita simak. Laga panas di Estadio de la Chartoa kota Sevilla, akan tersaji dua klub besar Spanyol bahkan dunia saling berhadapan dan adu gengsi. Ini akan menjadi pertemuan ke-260 mereka di kompetisi resmi. Di mana, Real Madrid unggul dengan 105 kemenangan berbanding 102 milik Barcelona, dan sisanya berakhir imbang. Ambisi El Barca dalam laga ini sangat jelas. Mereka mengharapkan kemenangan untuk mengawali pencapaian treble mereka musim ini. Tetapi, lawan yang mereka hadapi tentu tidak mudah. Real Madrid, mereka juga berambisi menggagalkan peluang sang rival meraih treble musim ini. Namun, Barcelona sedang dalam kepercayaan tinggi dan khususnya dari dua pertemuan terakhir sebelumnya. Pertama laga pekan ke-11 La Liga di Bernabeu Stadium, dan kemudian di final Piala Super di Arab Saudi. Jika Anda mengamati performa antara kedua tim, tidak banyak perbedaan antara El Barca dan Real Madrid. Kedua tim telah mengumpulkan banyak kemenangan dan berpeluang meraih juara di La Liga, meskipun Lamine Yamal dan kawan-kawan untuk sementara unggul 4 poin atas sang rival abadi mereka. Namun, menurut saya perbedaan terbesarnya adalah hasil di Liga Champions. Anda pasti tahu kekalahan dari Arsenal bagi El Real. Kekalahan itu telah merusak kepercayaan diri dan momentum mereka. Mereka benar-benar tampil buruk dalam dua leg tersebut. Kekalahan itu berdampak besar pada psikologis internal tim dan khususnya Carlo Ancelotti, sehingga pelatih asal Italia itu kini mendapat tekanan besar. Jika ia kalah melawan El Barca malam nanti, ia akan langsung dipecat sebagai pelatih dan tidak menunggu sampai akhir musim. Namun, Ancelotti tentu tidak tinggal diam. Ia pastinya telah menganalisis dua pertemuan sebelumnya untuk memberi kesan manis kepada Madridista. Melihat situasi yang dihadapi Ancelotti akhir-akhir ini, Hansi Flick tetap respect dan mengatakan, Real Madrid memiliki salah satu pelatih terbaik di dunia, tidak menyenangkan melihat apa yang terjadi padanya dalam hal kritik. Ia telah memenangkan segalanya di setiap klub. Ia pria sejati dan saya sangat menghormatinya. Akan sangat menyenangkan melihatnya akhir pekan ini. Ia adalah pelatih yang luar biasa. Jika melihat formasi Real Madrid yang bakal diterapkan, satu hal yang dapat kita pastikan dalam pertandingan ini adalah, mereka akan mencoba dan menargetkan sisi kiri El Barca. Dengan absennya Alejandro Balde, tentu menjadi hambatan bagi Hansi Flick. Serangan El Real kemungkinan akan banyak umpan silang yang masuk ke kotak penalti melalui sisi kiri, dan itu benar-benar pola yang cukup cepat seperti pertandingan melawan Arsenal di Liga Champions kemarin. Namun tim Barcelona asuhan Hansi Flick, tentunya akan menerapkan skema garis pertahanan tinggi seperti biasanya. Selain itu, Real Madrid juga bermain tanpa Eduardo Camavinga dan David Alaba, dan itu akan menjadi hambatan bagi mereka. Namun bagaimana dengan rencana El Barca? Satu pemain besar yang akan mengejutkan Anda adalah, kembalinya Marc-Andre ter Stegen untuk pertama kalinya sejak cedera. Ia telah kembali ke skuad, tetapi tidak diharapkan untuk memulai pertandingan ini. Jika kita beralih ke susunan pemain di posisi penjaga gawang, sudah dipastikan menjadi milik Szczesny. Di mana, kiper asal Polandia itu benar-benar dapat menunjukkan kelasnya, serta kepemimpinannya di lini belakang tim. Di posisi bek kanan, Jules Koundé akan kembali setelah diistirahatkan ketika melawan Real Mallorca. Kemudian di posisi bek tengah, Pau Cubarsí dan Inigo Martinez tetap menjadi pilihan utama. Pemain seperti Araujo dan Eric Garcia tentunya telah berusaha keras untuk menjadi starter, tetapi Hansi Flick sepertinya tetap akan menggunakan Pau Cubarsí yang sudah teruji berduet dengan Inigo Martinez di jantung pertahanan. Dengan absennya Alejandro Balde, Hector Fort kemungkinan diberi kesempatan atas penampilan apiknya saat melawan Real Mallorca.
Tetapi kemungkinan besar, Gerard Martin akan menjadi pilihan utama lantaran sudah teruji di sepanjang musim. Hansi Flick tentunya menaruh kepercayaan penuh pada pemain berusia 23 tahun itu, dan ini adalah pertandingan yang sangat berat yang harus ia hadapi. Di posisi lini tengah, Frenkie de Jong dan Pedri adalah dua nama yang sudah tidak diragukan lagi. Mereka punya atribut yang bisa membuka peluang untuk mendominasi area lini tengah. Keduanya musim ini benar-benar luar biasa, terutama Pedri saat melawan Real Mallorca kemarin. Dani Olmo akan menjadi pemain kunci di belakang Ferran Torres yang memimpin di lini depan. Tentu saja, tidak ada nama Robert Lewandowski dalam starting 11 akan berpengaruh di lini depan tim. Namun, El Barca memiliki pemain yang dapat bangkit dari bangku cadangan, dan benar-benar mengubah permainan seperti Ansu Fati dan yang lainnya. Banyak kualitas, banyak kedalaman, dan Hansi Flick pastinya memiliki tim yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Bicara prediksi tim mana yang bakal menang nanti malam. Banyak media menjagokan Barcelona menang pada laga El Clasico edisi ketiga musim ini. Pertama dari sumber Sportsmall, yang memprediksi El Barca menang dengan skor 2-1. Lalu, ada juga media lokal Okezone memprediksi El Barca menang dengan skor akhir 3-2. Kepercayaan diri para penggemar El Barca tentunya sedang meninggi. Mereka percaya, tim kesayangannya akan mengulangi sejarah 10 tahun silam musim ini. Dan itu dibenarkan lewat kiprah timnya di dua laga El Clasico terakhir, serta di laga-laga besar lainnya. Sekitar 45% percaya bahwa Barcelona akan menang dengan 3 gol atau lebih. Sedangkan di kubu lawan, Kylian Mbappe dan kawan-kawan tentunya akan tampil maksimal dalam laga ini demi merebut gelar juara sekaligus membangkitkan gairah Madridista. Fokus Real Madrid kini memang mengalahkan Barcelona, terutama di Copa del Rey dan juga La Liga. Sebab, mereka harus mengubur impian merebut gelar juara di Liga Champions usai disingkirkan meriam London Arsenal. Tentunya, Madrid berharap bisa menutup musim dengan meraih trofi. Tak ayal, persiapan matang bakal dilakukan pasukan Carlo Ancelotti demi pamor klub yang sedang terpuruk. Untuk memenangkan Copa del Rey dan La Liga, kami harus mengalahkan Barcelona. Disitulah fokus kami. Kami yakin, tetapi kami tahu kami perlu mengubah beberapa hal untuk mewujudkannya dan kami akan melakukannya. Itulah tadi sekilas review dan prediksi menjelang laga seru El Clasico di final Copa del Rey nanti malam. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu review menarik lainnya di video selanjutnya.